Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Hendra di Borneo Sinar TV. Kita awali informasi hari ini, Jumat 24 April 2026, Karayan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara Kaltara, dengan sorotan mendalam mengenai proyek strategis nasional di wilayah perbatasan kita. Sebuah proyek yang digadang-gadang akan memutus isolasi masyarakat Krayan, yakni pembangunan jalan penghubung Malinau menuju Krayan. Namun di balik harapan besar tersebut, sebuah fakta pahit kini mengemuka. Anggaran negara yang telah digelontorkan mencapai 3 triliun. Angka yang fantastis, namun pertanyaannya, kemana arah pembangunan ini? Mengapa setelah hampir 2 dekade, jalan ini belum juga tersambung? Menunjukkan tebing curam, jalan berbatu, dan kondisi drainase yang dipertanyakan. Mari kita simak beritanya. Pemirsa, melalui pemantauan intensif di lapangan oleh tim Borneo Sinar TV, kondisi yang kami temukan jauh dari kata ideal. Bukan jalan raya yang mulus yang menyambut kita, melainkan jalur ekstrim yang membahayakan nyawa, jalan sempit, tebing yang labil, serta jurang dalam menjadi pemandangan utama. Bahkan pengerjaan drainase yang menelan dana hingga ratusan miliar rupiah justru tampak dipaksakan, seperti yang terlihat dalam rekaman hasil pemantauan Borneo Sinar TV ini. Gimana tentang ini, Bung? Nah, kalau menurut kondisi yang akan dibangun di bawahnya ini saluran pembuangan dalam kurung drainase. Gimana kemungkinan yang di atas ini? Nah, kalau menurut saya sebagai masyarakat, saya melihat kondisi ini sangat rawan longsor. Nah, ini sudah digali pembangunan drainase. Pertanyaan kita kepada pemerintah ataukah pelaksana manfaat pembangunan drainase ini apa? Nah, ini kalau ini 99% hujan ini longsor. Ini longsor dan drainase ini akan tertutup. Artinya anggaran yang dialokasikan ke sini ini mubazir. Dan drainase sia-sia saja kan? Benar. Oke. Nah, ini tanggung jawab pemerintah yang kita perlukan hari ini. Lagi ada jalan di atas yang kemudian ya itu soal teknis itu. Batu-batu yang digunakan untuk proyek segmen Semamu 1. Drainase dibangun di bawah tebing tanpa sistem pengaman yang kuat. Bagaimana mungkin infrastruktur ini bisa bertahan jika tanah di atasnya saja masih sangat rawan longsor? Para pakar teknis dan warga setempat mempertanyakan efektivitas kajian perencanaan proyek ini. Pengerasan badan jalan yang tidak merata dan kerusakan di berbagai titik saat hujan turun menjadi bukti nyata dari hasil pemantauan Borneo Sinar TV bahwa ada yang tidak beres dalam pengawasan maupun pelaksanaan teknisnya. Dan yang membuat masyarakat Krayan semakin gelisah, saat ini tersiar kabar bahwa pemerintah memperkirakan masih dibutuhkan tambahan anggaran hingga 6 triliun. Lagi untuk menuntaskan proyek ini. 3 triliun pertama saja belum memberikan hasil yang layak, kini beban anggaran kembali membengkak. Kondisi ini memukul telak masyarakat di perbatasan. Selama jalan ini tidak kunjung tembus, warga Krayan tetap terisolasi. Batu-batu yang digunakan untuk proyek segmen Semamu 1. Masih harus bergantung pada transportasi udara yang biayanya melambung tinggi. Dan pada akhirnya, ketergantungan pada pasokan negara tetangga pun terus berlanjut. Pemirsa, ini bukan lagi sekadar persoalan infrastruktur. Ini adalah persoalan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Negara telah hadir dengan angka anggaran yang sangat besar, namun masyarakat Krayan menuntut kehadiran negara yang nyata dalam bentuk akses, jalan yang aman dan fungsional. Publik kini menunggu, apakah akan ada evaluasi menyeluruh? Siapa yang bertanggung jawab atas potensi pemborosan anggaran yang nilainya tidak sedikit ini? Kami dari Borneo Sinar TV berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan ketat dan mengawal kasus ini hingga ada kejelasan. Kita semua berharap setiap rupiah yang dikeluarkan dari pajak rakyat tidak berakhir sia-sia di tebing-tebing Krayan. Boni melaporkan di Borneo Sinar TV. Selamat beraktivitas, saya Hendra mewakili Keruh. Sampai jumpa.